two, three. Gimana, Nak Imin? Ma'rifat Bayhaqi. Dia nak pak, nak Imin, namanya Imin doang pak. Yang nanya pakai HP itu. Enggak, karena diskusi malam ini temanya berat sekali, puisi dan filsafat kan. Tema yang seharusnya dibahas oleh para filosof, Ini terus. bukan dibahas oleh kita misalnya kan, yang kita mah tidak pernah bertendensi gitu, tidak pernah berintensi untuk berfilsafat, tapi hanya untuk ya kalaupun tidak untuk mengejar semata-mata keindahan, minimal bisa dapat honor karena pengangguran gitu kan, bukan karena hendak berfilsafat sebenarnya gitu loh. Dan kalau benar-benar kita ingin berfilsafat nih ya, belajarnya pertama-tama dari bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang bagus dan baik, pertanyaan yang kira-kira bernas gitu, tidak hanya sekedar nanya, tapi sebenarnya kalaupun menanyakan hal-hal yang remeh tapi kemudian bisa menspesifikannya menjadi suatu pertanyaan yang penting, itu juga bisa jadi bahan renungan filsafat kan. Ya, ada pertanyaan enggak, Lukman? Yang baik. Yang dua ini mas saya belum kenal. Yang mana nih? Baru datang saya juga. Nggak tahu. Coba perkenalan. Saya Ya, pak. Kenal nggak, Om? belum. Pernah ketemu? Tidak sama Cirwas. Iya. Wah, berarti kamu belum saatnya loh ikut diskusi ini mah. Enggak, Udah kuliah? Udah balik. Udah kuliah? udah balik. Yang sama hijau segala itu. Yang sebelahnya Ini dari UIN Ciputat. semester berapa? Semester 5. Iya, semester 5 mah lumayan lah. Tapi kok kamu kayak semester 1 ya? Sisanya. Kalau ini filsuf dari Untirtan ya. Coba kita baca esai-esainya Sartre. Apakah lebih cenderung ke sastra atau ke filsafat? Kita baca esai-esainya Albert Camus. Lebih cenderung ke sastra atau ke filsafat? Hampir kamus di Jerung Desa. Soalnya kalau kita misalnya ini sekedar contoh aja ya. Bertrand Russell itu filosof kan, dikenalnya filosof, tapi dia dapat Nobel Sastra. Nobel Sastra untuk apa? Untuk karyanya yang autobiografis, karya autobiografi dia. Karena karya autobiografi dia itu dianggap sastrawi. Benar enggak? Itu contoh filosof yang dianggap sastrawi. Bertrand Russell, Bertrand Russell. Sementara Albert Camus adalah sebaliknya. Contoh penulis yang dianggap sebagai filosof. Karena apanya? Selain karena prosanya, karena esainya. Esainya tentang Sisyphus, esainya tentang kemanusiaan, esainya tentang perang. Kan itu para penulis yang dilahirkan di masa-masa perang, di masa-masa krisis. Perang Dunia Kedua terutama. Sartre, Albert Camus dan lain sebagainya itu. Masa-masa ketika apa ya, anggap aja kita ini shock gitu loh, masa-masa kehancuran. Eropa kan dibom-bomin bos, perang itu, baik dibomi oleh pihak
Nazi ataupun dibom oleh pihak sekutu kan, tapi sama-sama hancur kan. Contoh lainnya siapa? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore ini orang Asia pertama yang mendapatkan Nobel sastra. Tagore India. Dulu berita itu Mas. Karya-karya sastranya kan dianggap filosofis. Dan dia dianggap filosof juga. Selain dianggap sebagai sastrawan. Tagore ini orang yang sangat multitalenta. Dia bisa membuat lagu, dia bisa melukis, dia menulis cerpen, dia menulis esai, dia menulis puisi. Bisa masak bro. Kalau masak kayaknya enggak. Dan istrinya yang orang Argentina itu bertaut beda 50 tahun dengan Tagore. Karena ya nggak tahu apakah karena terlalu kagum gitu si perempuan yang kemudian jadi istrinya Tagore ini nggak tahu entah apa. Yang muda siapa istrinya? Tagore. Sementara selain Sir Bertrand Russell, yang pertama-tama dianggap filosof tapi kemudian didapuk jadi penyair adalah Nietzsche. Puisi-puisi Nietzsche kan sudah diterjemahkan oleh Bertolt dan Hauser ya, sama Agus Sarjono, diterbitkan oleh penerbit Horizon. Eropa. Syahwat Keabadian. Saya kira mungkin pada awalnya memang banyak orang yang dia multitalenta seperti itu. Dia pujangga sekaligus filosof. Menghidupi disiplin yang berbeda-beda pada satu orang. Di Persia misalnya, ada Omar Khayyam. Omar Khayyam itu astronom loh. Dia filosof juga. Tapi dia lebih dikenal sebagai penyair. Karena rubaiyatnya. Multitalenta aja sebenarnya. Dan ada aktivitas yang sama yang dilakukan oleh penyair dan filosof. Aktivitas apa? Bertanya dan berpikir. Loh, penyair itu gimana nggak berpikir, nggak merenung ketika dia menulis puisi? Bahkan acap kali lebih susah nulis puisi itu ketimbang nulis prosa. Gampang dan kawin ya. Nulis cerpen itu bisa 3 hari 3 malam jadi loh. Nulis puisi belum tentu. Satu tuh bisa 1 minggu satu puisi itu, bisa 3 bulan. Puisi saya misalnya contoh, ada puisi saya yang bisa jadi 3 hari 3 malam, ada. Tapi tidak sedikit yang butuh waktu berminggu-minggu. Karena apa? Jangan dulu dipublis taruh aja dulu. Jangan dulu dikirimkan, taruh aja dulu. Sambil nunggu punya inspirasi baru, nulis bahan lagi. Kadang kemudian kita edit bersama-sama tuh. Rewriting istilahnya, kita tulis ulang. Oh ini dihapus aja nih paragraf keduanya. Oh baris ini dibuang aja. Atau bahasanya diganti. Selesai, taruh. Naskah kedua dilihat lagi, dibaca lagi. Itu loh nulis puisi. Jadi itu yang disebut sebagai kepenulisan itu menggabungkan 2 hal. Spontanitas dan ketekunan. Spontanitas itu ada ketika kita lagi mood-moodnya nih ya, mood-moodnya nulis nih. Kita dapat, memang kita langsung jadi tuh. Kalau saya pribadi itu tidak langsung saya kirimkan. Yang langsung jadi itu taruh aja dulu.
nanti ada saatnya kepengrajinan kita yang bekerja, craftsmanship kita. Kepengrajinan itu ketekunan untuk membaca ulang dan menulis ulang apa yang pernah kita tulis. Gimana baik? Bertanya. Mana? Silakan kalau mau bertanya. Saya mah tadi ngoceh lagi juga karena tidak yang bertanya kan. Biar rame lah. Tapi Pak, agaknya kita ya kalau dalam menulis puisi lah katakanlah, kayaknya itu nggak bisa deh kalau misalkan tidak ada kita belum mencapai tataran pemikiran filosofis. Sulit kan ketika kita membahasakan meminggul darah, kemudian Aku panggul kau dengan darah. aku panggul kau dengan darah. Kemudian contohlah katakanlah puisi dari Sapardi yang tenar itu, aku mencintaimu dengan sederhana. Kan Sapardi tidak mungkin mampu mengkonsepsi hal tersebut kalau dia belum pada tataran filosofis. Tapi si Sapardi tidak bisa dikatakan seorang filsuf karena dia tidak mampu mengkonsepsi apa itu cinta sederhana itu. Dia hanya mampu menarasikan secara liris, secara puitis. Dia tahu nih konsep cinta sederhana itu seperti apa, tapi dia hanya mampu menarasikan dengan liris, tidak argumen filosofis. Jadi kayaknya kalau misalkan ketidaksengajaan seorang penyair menulis puisi yang akhirnya puisi tersebut bermakna filosofis, menurut saya kayaknya agak gimana gitu. Kalau Ya, ketidaksengajaan gitu. Cintanya Sapardi itu tidak lagi sederhana. Karena dia diungkapkan dengan sesuatu yang sebenarnya Tidak sederhana. tidak sederhana. Ya misalkan Dia hanya bisa diungkapkan oleh orang yang memang punya kecenderungan puitis. Punya kecenderungan puitis itu begini loh. Semua manusia itu sebenarnya punya bakat filosofis dan punya bakat puitis. Yang membedakannya adalah dia mengolahnya atau tidak. Kehebatan kita sebagai penulis itu kan bukan hanya karena mood ya, kalau menurut saya. Mood itu anggap aja ilham lah, ilham pertama. Ilham itu hanya ngasih alat sebenarnya. Kalau dalam pertukangan, kalau dalam ngasih palu, ngasih pahat gitu loh, ngasih bahan. Kayak misalnya saya di pantai misalnya, kayak semacam ada pembentuk. Terbayang tuh, gelegar ombak ini seumpama nasibku mengarung kehidupan misalnya kan. Seperti rindu dipacu waktu misalnya kan, kayak gitu. Itu tuh, jadi tuh saya. Apakah saya akan langsung kirimkan ke media? Tidak. Di Facebook juga belum tentu. snap ya. Saya taruh dulu, saya arsipkan dulu. Nanti ada punya waktu saya. Kadang saya merewriting, menulis ulang kembali beberapa puisi. Ketika saya ada niat untuk mengirimkan. Jadi tidak pernah tuh saya sebenarnya puisi itu langsung jadi. Kenapa demikian? Karena bisa jadi keterburu-buruan itu tidak sabar untuk menunggu datangnya ilham baru lagi gitu loh. Ilham baru betul adanya di mana? Di ketekunan. Ketekunan, di kesabaran. Oh ternyata ketika saya menulis ulang, saya loh dapat kata baru loh ketika baca buku ini, ketika baca puisinya ini, gitulah. Oh saya dapat frase baru yang bisa saya rubah ketika saya membaca puisinya Rilke misalnya. Itu yang disebut sebagai craftsmanship, kepertukangan, kepengrajinan. Kalau kita pengen jadi penulis matang, ya kepengrajinan ini juga penting. Ya. Ya barangkali kan saya sepakat nih kalau misalkan persamaan
penyair dan filsuf itu ada pada dia posisi sebagai manusia yang mempertanyakan. Ya, Saya sepakat pada ranah itu. Nah makanya sepertinya seorang penyair ini tidak bisa membuat sebuah masakan berupa puisi itu tanpa ya alat filosofis ini. Jadi sepertinya bukan ketidaksengajaan, ya nggak sih Om? Karena setiap penulis ya misalnya Om Suja ketika melahirkan kuatrin untuk ibu, atau yang seorang laki-laki itu kan berdasarkan pada pertama pengalaman kata Om Suja, kedua bacaan. Nah dari dua alat ini yang mengantarkan pada tataran filosofis sehingga melahirkan puisi tersebut kan. Berarti saya rasa bukan ketidaksengajaan dong. Ada memang kondisi kita menyerap lingkungan kita dengan tataran filosofis sehingga lahirlah puisi. Ya seperti Pancep melahirkan puisi Dandan Kawin itu kan yang pasti dia menggunakan kemampuan bernalar filosofisnya sehingga menciptakan satu frasa ya puisi beling dan bermakna. terserah lah. Kalau misalnya itu juga dianggap sebagai kesengajaan ya. Tapi kalau secara pribadi mah, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika saya menulis puisi itu tumpah tuh. Tumpah kan. Terlalu filosofis ini tumpahnya. Saya kan tidak tumpah lagi tuh. Saya kan tidak berniat itu sebagai karya filsafat yang pertama. Yang kedua, saya tidak berniat itu jadi filsuf. Niat saya pertama-tama menulis puisi tentang ibu adalah pertama ingin mengabadikan persepsi batin saya, ingin mengabadikan rasa rindu saya kepada tokoh ibu dalam bentuk puisi yang kalau bisa puisi itu indah gitu. Saya merenung dan berpikir itu dalam rangka menghasilkan itu, menghasilkan keindahan, bukan dalam rangka menghasilkan karya filosofis. Karya filosofis. Niat saya adalah mengejar keindahan dan makna bahasa. Apa sih yang ingin saya katakan? Bahasa sungguhnya saya memiliki kecintaan yang tidak terungkapkan kepada tokoh ibu ini, dan kecintaan itu semakin merasa terasing, rindu itu merasa terasing ketika saya hanya bisa mengenangnya. Maka ditulislah kuatrin untuk ibu. Yang saya kejar adalah makna bahasa dan keindahan. Saya tidak mengejar untuk menjadi karya filosofi. Anggap aja itu mah bonus, tak terduga, tak diniatkan. Telosnya beda. Sementara para filsuf memang sengaja bahwa karya saya harus konsepsional, harus sistematis, dan bisa diterima sebagai karya filsafat. Kalau saya bisa diterima sebagai karya sastra, bukan sebagai karya filsafat. Kalaupun kemudian dinilai filosofis atau tidak, itu hal kemudian. Tapi yang penting bagi penulis adalah di samping kuatnya mood, kuatnya ilham, juga kalau bisa diiringi dengan ketekunan dan kerajinan, craftsmanship. Ini loh tantangannya. Tidak semua orang mau mengedit tulisan sendiri loh. Editing itu lebih butuh kesabaran. Karena apa? Rasa bosan yang harus dilawan, rasa jenuh. Begitupun ketika kita harus menulis ulang karya kita yang sudah ditulis, apa yang harus dilawan? Malas, rasa malas. Dan itu yang terjadi. Dan ini nggak boleh terjadi kalau teman-teman memang ingin menjadi penulis yang kuat dan penulis yang hebat. Ente pikir nulis naskah novel itu tidak dibaca berkali-kali oleh penulis? Dibaca. Takut ada kesamaan cerita dalam satu paragraf dan lain sebagainya. Takut ada pengulangan yang tidak perlu. Baca bos, jangan main-main loh. Ini saya kasih tahu sekarang, karena pasti teman-teman belum melakukan apa yang saya kasih tahu ini. Saya paham karena saya pernah mengalami itu di saat-saat masih awal-awal. Ya, titik final Amsul ya ketika gitu. Misalnya ada terbit di media,
Bahkan setelah jadi buku pun masih pengen tetap diedit enggak? Sebenarnya ada kemauan untuk itu. Terus kenapa selesai bikin puisi satu itu? Cuma maksudnya saya bilang pernah saya mau edit puisi-puisi yang pernah diterbitkan di koran Tempo kan sama Horizon. Ya masa sih yang sudah dipublikasi saya edit kan? Enggak lah. Kenapa nggak bikin yang baru aja gitu? Bikin yang baru, tapi yang baru ini kemudian juga saya rewriting. Sama puisi-puisi yang di koran Tempo itu bukan sekali jadi. Writing. Ada yang kemudian bertambah, ada yang kemudian berkurang narasinya. Artinya batasan editnya itu udah finishnya itu apa gitu? Apakah jangan dibaca lagi itu udah finish berarti enggak? Nah, ketika kita merasa pas, udah, nih berarti udah. Besok dibaca lagi pengen edit lagi gimana? Makanya kalau nggak begitu ya kirim aja dulu. Untuk menghantam supaya tidak diedit itu kirim. Ya diedit juga jangan kemudian diedit sampai 7 kali, enggak lah. Ya 2 kali lah minimal. Maksimalnya berapa? 7 kali lah. Kayaknya persoalan edit ini, Om Surya ini biasanya apa? Misalnya gini kan, mungkin tipografi misalnya melihatnya atau dari sisi diksi satu kata dengan yang lainnya nggak pas atau Kalau pengalaman saya begini, ada puisi saya yang awalnya berundak kuatrin. Saya coba menjadi agak prosais. Ternyata jadi. Kadang-kadang saya berjudi. Berjudi itu begini. Saya masukkan ke bekas rokok jarum itu, kaleng tuh, kan? Saya koclok. Dia harus berundak kuatrin atau menjadi prosa. Ternyata yang muncul prosa. Berarti ini saya pilih. nggak filosofis dong? Dan itu sangat matematis. Itu terlalu saintifis sih. Jadi prosa. Yang kedua, tidak mesti begitu juga. Wah, kayaknya lebih baik prosa nih bunyinya enaknya. Jadi puisi yang prosais. Enggak apa-apa. Maksud saya sih intinya mau mengatakan begini. Poleslah ilham itu dengan kesabaran dan ketekunan gitu. Ilham ini kan bahan mentah yang itu tuh tadi. Misalnya kita berhasil menulis satu puisi. Cobalah baca ulang lagi gitu loh. Siapa tahu ketika dibaca ulang dan ditulis ulang malah menjadi lebih bagus. Itulah yang saya ingin sampaikan. Atau malah lebih jelek. Kalau malam itu lu keterlaluan amat gitu. Lu goblok gitu loh. Cobalah, jangan kemudian buru-buru pengen langsung di ini gitu kan, dikirimkan. Enggak begitu. Biasanya kalau malah ditulis ulang malah lebih bagus. Karena ada upaya untuk apa ya? Mengolah bahasa lagi, itu memoles bahasa lagi itu. Kadang aku gini Om, misal misalnya gini, aku udah nulis nih, merasa kurang, aku edit tapi tidak disalin, editnya di puisi itu, ke save. Setelah di save, aku ngerasa sebelumnya itu lebih bagus daripada yang sudah, dan aku lupa kata-kata apa yang harus saya ubah lagi untuk jadi semula. Itu gimana tuh? Gagal atau gimana? Ya gagal. Editor gagal, berarti nggak cocok menjadi penulis yang rajin. Maksudnya pernah nggak Om Julian misalnya gini dalam Kalau saya begini, kan ini puisi nih, satu file nih, saya kasih nama dari satu, naskah, masih naskah berjudul ini. Nanti saya copy paste nih, saya ke file yang lain. Inilah yang diedit, Naskah fix. ditulis ulang. kalau edit lagi bikin lagi dokumen. Nah, Naskah fix. saya Insya Allah. bandingkan nih, ternyata yang saya edit ini lebih bagus. File ini saya ubah, hapus. Udah hapus, tinggal file 2, naskah 2, nomor 1, 3, naskah 4 gitu kan. Begitu. Baru kirim ke koran Tempo, kirim ke Horizon. Saya lumayan sering loh di koran Tempo tuh, tapi zamannya Nirwan Dewanto. Bukan zaman yang sekarang. Siapa? Bukan Hasib Amini, bukan. Yang orang Aceh. Musa Ismail. Ya, bukan zaman Mustafa Ismail. Kenapa saya harus mengirimkan zamannya Nirwan Dewanto?
Karena Nirwan Dewanto itu terkenal ketat, terkenal sangar lah gitu lah istilahnya. Kalau saya berhasil nembus di Nirwan, maksud saya ya teruji lah gitu loh. Kalau saya berhasil nembus Horizon, ya teruji lah gitu loh. Karena di Horizon itu dimusyawarahkan, kadang-kadang voting. Karena waktunya banyak kan, teruji lah. Ini penting, jangan mendapuk diri sendiri sebagai penulis gitu loh. Ya semua orang bisa mendapuk diri sendiri sebagai penulis mah. Tapi kan ada proses kuratorial untuk mengukur apakah kita ini teruji atau tidak gitu. Di banyak tempat itu. Kalau kita bisa lolos di banyak tempat itu berarti kita teruji. Loh Nirwan tuh SMS kadang-kadang. Puisimu bisa ditulis ulang, kamu edit atau kamu bikin yang baru pilihan. Karena kata Nirwan, yang kamu kiriman itu satu pun belum layak dimuat. Pengiriman pertama loh, saya rewriting, saya tulis ulang. 3 minggu kemudian saya kirim. Dari 5 berapa yang lolos? 4. Yang satu lebih bagus, makanya tidak diterbitkan gitu. Karena terlalu bagus. Kalau diterbitkan ntar yang lain kalah gitu. Enggak begitu. Saya Nggak apa-apa begitu juga. harus sabar dikit, sabar untuk menghasilkan karya yang bagus. Gimana baik? Jangan mohon maaf, jangan pakai sistem Kebut semalam. ya sistem terlalu produktif gitu loh. Kayak contoh ini mah, saya bukan menjelek-jelekan. Tapi menggibah. Rahmat Haldi nggak tahu teman-teman ya. Tahu. Produktif sekali tuh. Tapi kemudian yang terjadi apa? Karya-karyanya itu ya seperti saling mengcopy paste gitu loh. Terjadi pengulangan-pengulangan yang sebenarnya itu tidak perlu. Itu karena kurang sabaran. Pengulangannya dari segi apa? Tema, diksi. Dari tema, diksi, bunyi, Semuanya lah. temanya misalnya kan yang itu juga gitu kan. Gitu loh maksud saya. Kemudian terasa dangkal. Gimana perasa dangkalnya? Dangkal itu ya karena bahasanya. Maksud saya ya jangan terlalu kayak berita lah gitu loh. Kan sastra itu bukan berita. Masa sastra mengatakan begini, tadi aku melihat orang tertabrak becak. Orangnya berdarah dan dibawa ke rumah sakit. Itu kan berita. Kalau sastra bagaimana? Dasar begog. Ternyata si penabrak, ternyata si tukang beca yang menabrak anak kecil itu orang yang sangat prihatin sekali. Begitu juga yang tertabrak adalah orang miskin. Sastra kan begitu. Tapi Om udah baca yang Charles Bukowski belum? Yang puisinya Charles dengan bahasa- Bukowski yang bahasanya mencerminkan yang ngawur lah. ya narasi apa istilahnya zaman depresinya Amerika. Ya kan saya semester 2 baca Charles Bukowski itu. Apa emang bahasanya begitu? Lah memang begitu kan puisi-puisinya tuh. Karena oleh beberapa kalangan aja dianggap sebagai puisi kan. Ya bagi T.S. Eliot dan lain sebagainya ya mungkin sampah puisi-puisi begitu tuh. Bagi Eliot mah. Iya, bagi Eliot dan lain sebagainya. Apalagi misalnya contohnya kayaknya kalau Emerson masih hidup di zaman Bukowski, mungkin dia kan menganggap itu sampah. Ya puisi-puisi urakan begitu, anggap aja gitu loh. Termasuk ini Sutardi juga. Sutardi kayaknya nggak suka juga Bukowski. Sutardi Kalsumbah. Emang ente udah mulai serius nulis?
Kenapa? Nggak usah serius biar jadi filosofi pelaminan. Kalau saya kan jangan pernah terbebani bahwa karena kita tuh menjadi semacam ini gitu, berbau filsafat atau enggak begitu. Maksud saya apa yang kita kejar itu ya sisi sastrawinya, sisi artistik dan estetiknya. Estetik itu dari sudut mana? Ya kalau bisa dua-duanya. Dari sudut bentuk itu pengungkapan ya, bahasa, narasi, kehebatan kita bercerita dengan tidak umum gitu loh. Artinya khas gaya kita. Yang kedua dari tema dan isu. Tema dan isu itu kita memang tema dan isunya bisa sama dengan yang digarap orang lain. Lalu apa yang bedakannya? Itu kemampuan kita, stilistika kita itu, gaya bahasa kita itu, gaya tutur kita itu, gaya bercerita kita itu, gitu loh. Apakah kita merayakannya dengan dialog tokoh atau kekuatan naratif? Kekuatan naratif itu narasi bahasa itu sendiri yang bercerita gitu loh, bukan tokohnya. Itu kan bebas, tergantung kita, kemampuan kita di mana gitu loh. Di mana sih kemampuan kita? Kan kita harus kenal juga. Kayaknya saya lebih ke sini nih gitu loh. Mana gua? Dan kesadaran kita pada mengenal diri itu, mengenal potensi diri, kan juga butuh proses juga. Tidak serta-merta langsung tahu kan. Kan kita kadang harus mengalami berkali-kali. Ternyata saya lebih cenderung berhasil menulis puisi misalnya kan, bukan menulis prosa. Ya berarti bakatmu menghasilkan puisi. Atau misalnya saya lebih bahagia, lebih senang menulis puisi misalnya ketimbang menulis prosa. Ya berarti kamu pengen jadi penyair, bukan prosais. Itu ikutin aja gitu. Tapi ketika menulis itu yang kita kejar kan tentu saja bukan harus bernuansa filsafat atau enggak kan. Yang kita kejar adalah aspek sastrawinya, aspek artistik atau aspek estetisnya gitu loh. Sebelumnya kenalan dulu. Ya nama gitu kan. Iya. Orang penting orang mana. Enggak, maksudnya saya kan baru tahu gitu kan, kenalan dulu gitu kan. Om udah lulus apa belum gitu kan. Udah lama banget kalau begitu. Saya kan masuk 98 bos. 2004 diusir. Tapi diusir dari kampus, bukan diusir dari Jakarta. Sejak itu saya hidup di Jakarta sampai tahun 2007. Dari 98 sampai 2007 itu berapa tahun tuh? 98 sampai 2007. 9 tahun. 9 tahun ya. 2010 balik lagi ke Jakarta sampai 2011. 11 tahun lah saya di Jakarta. Waktu di Ciputat itu saya aktifnya di Forum Mahasiswa Ciputat. Ya. Kan jurusan saya itu perbandingan agama. Mestinya jadi ustadz atau minimal guru Pastor ngaji lah. lah, atau minimal dosen lah atau apa gitu lah, bukan bohemian. Apa yang membuat itu tidak berlaku ke saya menjadi ustadz yang diharapkan orang tua saya itu? Karena saya kan dulunya lulusan pesantren sebelum kuliah. Waktu kuliah kan ada MKDU kan, mata kuliah dasar umum. Lah MKDU-nya kok masih tata bahasa Arab. Ini menghabisin waktu, saya bilang kan. Udah santai aja, itu udah hatam dulu di pesantren kan. Akhirnya saya baca jurnal kalam semester 1 tuh. Baca novel terjemahan, baca majalah sastra Horizon. Ternyata itu sampai terus gitu loh. Karena kenapa? Karena saya lebih merasa nyaman membaca karya-karya sastra ketimbang ngurusin MKDU, mata kuliah dasar umum, yang
Mungkin maksudnya biar terjadi kesetaraan dan kesejajaran antara lulusan pesantren dengan lulusan SMA yang masuk di UI. Karena di SMA mah kan nggak ada mata kuliah MKDU kan. Lah bagi saya MKDU itu udah selesai gitu loh. Udah saya dapatkan dari pesantren kan. Urusan nahu, sorof dan lain sebagainya kan. Kenapa ada lagi gitu kan? Ya mending saya baca yang lain. Ternyata saya berlanjut. Awalnya memang untuk mengisi kekosongan karena saya sudah menguasai MKDU itu. Saya baca jurnal kalam, baca novel-novel terjemahan Rusia. Novel-novel terjemahan Rusia itu apa aja? Banyak banget. Karena kalau kita bicara novel yang berbobot, memang Rusia rajanya awalnya. Nikolai Gogol, Dostoyevsky, Chekhov kalau cerpennya kan. Terus lagi ini Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Ayah dan Anak kan. Ente belum pernah dengar kan itu kan? Pastilah. Makanya saya bilang dunia bacaan itu penting karena itu yang akan berikan contoh-contoh bagaimana kita mengolah tema, mengolah isu, mengolah bentuk, gitu kan? Yang kedua, di forum mahasiswa Ciputat itu ada mahasiswa STF 2. Mereka kemudian mengadakan tuh diskusi-diskusi filsafat. Ternyata menarik juga diskusi filsafat itu kan, karena memperkaya hasanah kita yang senang baca sastra. Isunya sama, kemanusiaan. Cuma kalau filsafat memang lebih menukik dalam pada membedah pemikiran. Kalau sastra enggak. Sastra isunya ya pengalaman kemanusiaan. Bagaimana pengalaman kemanusiaan itu diungkapkan menjadi karya prosa atau karya puisi. Kemudian berbuahlah karya Nikolai Gogol misalnya kan, Dead Soul, jiwa-jiwa mati. Berbuahlah karya Boris Pasternak yang Dr. Zhivago. Dr. Zhivago itu yang membuat Boris Pasternak dapat Nobel. Karena apa? Mengkritik situasi Rusia di zaman itu, komunisme dan sosialisme. Nobel itu orang-orang kanan. Orang-orang kanan itu siapa? Ya kalau di Indonesianya Mani Kebu. Makanya jarang ada penulis kiri dapat Nobel, bahkan nggak ada. Pramudia Anantatur saya kira dia nggak dapat Nobel bukan karena dia lekranya aja, karena dia orang berideologi kiri. Sementara pendana donatur Nobel adalah orang kanan. Lihat ya, mayoritas penerima Nobel pengkritik sosialisme dan komunisme. Albert Camus mengkritik sosialisme dan komunisme, dapat dia Nobel. Jadi jangan dianggap Nobel itu tidak politis. Pramudia Anantatur itu udah sangat layak dibanding penulis yang dapat Nobel dari Jepang, dari Cina. Itu jauh sebenarnya kalau dia dari ukur dengan kualitas karya-karya. Walaupun memang ada yang mengatakan karya Pram memang berpola sekali. Ya betul. Ente sanggup enggak menulis arus balik yang sebegitu tebal tapi terjaga sekali gaya berceritanya kan? Tetralogi segala macam itu kan? Sanggup enggak? Tokoh Mingke itu siapa sih? Kan Tirto Adi Suryo. Itulah maksud saya. Seorang Pram juga refleksi karyanya adalah refleksi dari kenyataan kan. Dia tidak, maksudnya tidak ngawang begitu gitu loh. Dia lahir dari realitas gitu loh karyanya. Bukan sesuatu yang dipikirkan secara ahistoris, bukan. Banyak tokoh-tokoh misalnya di prosa itu sebenarnya ada dalam dunia nyata gitu loh. Cuma diganti namanya. Misalnya di tokoh nyatanya Jasrib, di prosanya jadi Ahmad gitu kan. Karena kita perlu model untuk bercerita. Kan seni itu katanya mimikri. Mimikri itu apa? Meniru alam. Copy paste.
Benar nggak? Mimesis. Mimesis, mesos. Pelukis itu kan melukis misalnya laut segala macam, itu kan menyalin, sebenarnya menyalin kan. Cuma bedanya kemudian, oh ya ternyata lautnya lebih bernuansa gitu loh. Polesan warnanya lebih apik, gaya kuasnya lebih beda gitu, tekniknya beda. Dinilai itu loh. Apalagi oleh kaum formalis Rusia kan. Karya sastra itu kan dia menjadi unik itu kan karena bentuknya. Bener enggak? Ya. Bukan karena isinya. Isinya bisa sama. Tapi ketika ada penulis yang bentuknya lebih hebat, dia mengolah isu yang sama, Pak. itu ternyata lebih berhasil. Itu contoh kalau pendapat formalis Cak. Rusia gitu kan. Satu BSU. Kalau misalkan Pramudia Anantatur kan lebih dominan ke sejarah gitu kan. Dari struktur ceritanya itu memang historis banget gitu kan, dari pengalaman dia, tapi tidak bisa merujuk dari, maksudnya jadi bahan primer untuk orang-orang sejarah gitu. Terus Pramudia Anantatur kan dari segi bahasa, dari struktur bahasa, kayak contohnya saya masih ingat juga tuh, siapa yang mencari dan menerima dia bakal mendapat segalanya, atau apa itu, lupa itu kalimatnya seperti itu. Bisa dianggap filosofis atau bukan itu. Dari segi-segi bahasa Pramudia Anantatur itu masuk ke puisi filosofis atau bukan itu. Nggak tahu ya. Kata-kata seperti itu. Kalau bagi saya sih bisa disebut filosofis karya-karya Pram sejauh dia memberikan bahan bacaan bagi kita untuk merenungi bangsa kita sendiri. Ideal Pram itu sebenarnya bukan ideal nasionalismenya, itu bukan nasionalisme pedalaman. Nasionalisme pedalaman itu Mataram. Ideal Pram itu nasionalismenya nasionalisme pesisir.